Ya, kalau saya mengingat Mas Yongki, hmm, pertama kali saya kenal beliau, tahu beliau itu tahun 91. Pertama kali saya masuk kuliah di Trisakti. Ya, image pertama, kesan pertama yang saya tangkap dari dia, wah ini orang hebat. Itu saya segan sekali sama beliau, sangat segan. Ya, itu setidaknya dari tampilan, dari cara sikap dia berbicara, saya lihat, wah ini memang orang hebat. Ya, saya harus banyak belajar dari dia. Terlebih em, waktu saya lagi dulu saya senang sekali kan, saya percaya diri banget, saya pengen belajar desain gitu. Saya ingat banget waktu lagi dia pertama kali nyamperin meja saya, eh, ya dia nyamperin meja saya, dia lihat eh, desain saya, ya waktu itu saya masih bikinnya pakai marker, ya zaman dulu itu masih pakai marker. Eh, Dia ngelihat karya saya terus, jelek ya, waduh, itu pertama kali inget dia, ya inget dia itu statement itu yang pertama kali keluar, jelek. Waduh, itu buat saya sih satu hantaman ya. Teman-teman sekelas pada ketawa semua. Mungkin kalau sekarang ya apa orang akan sakit hati, tapi waktu itu ya saya pengen belajar banget sama dia. Ya saya nggak ada sakit hatinya karena dulu, ya dulu itu saya nakal banget. Ya, eh, waktu lagi SMP saya nggak naik sekali, SMA saya nggak naik sekali. Jadi saya memang waktu lagi masuk kuliah saya mikir saya harus serius. Ya apapun itu saya harus serius belajar. Jadi waktu Mas Yongki ngomong jelek ya, ya walaupun diketawain satu kelas, ya saya tetap mau belajar. Ya karena itu komitmen saya. Ya saya harus belajar dengan sungguh. Tapi ya mungkin itu cara Mas Yongki ya untuk ngajarin orang, ya ngajarin mahasiswa, ya kurang lebih mungkin kalau nggak salah tahun 94, saya lagi duduk-duduk di pelataran Trisakti, lagi nongkrong-nongkrong bareng sama teman, tiba-tiba dia lagi lewat menuju ruang kantornya, lihat saya lagi duduk, terus dia bilang, malam ke rumah saya ya. Itu saya kaget. Jadi waktu itu yang diajak ngomong seperti itu saya dan Tommy Tesen, teman saya. Ya, jadi ada apa nih ke rumah Mas Yongki? Ternyata itu adalah proyek pertama saya membantu Mas Yongki untuk pameran Surya Palace Jaya di sekarang namanya JCC, ya, Jakarta Convention Center. Itu pertama kali dan saya benar-benar buta, saya nggak ngerti apa-apa, yang namanya masih kuliah. Ya saya bantuin beliau bersama Tommy, walaupun saat itu saya sedang pas momen itu saya lagi demam berdarah, ya. Jadi saya nggak terlalu banyak membantu Mas Yongki di JCC itu, tapi saya sangat berterima kasih sama beliau karena itu pertama kalinya saya ketemu dengan Pramuji Suginawan, yaitu ya bosnya Surya Palace Jaya ya. Ya saya senang sekali, wah saya ketemu orang hebat nih, Pramuji. Ya gimana nggak senang ya, ditemuin sama masih kuliah, ditemuin sama orang yang cukup penting ya. Nah dari situ saya berlanjut, setelah kelar dari pameran SPJ itu saya dipanggil lagi sama Mas Yongki. Saya juga sering ke rumah Mas Yongki setelah itu. Ya biasalah kalau ke rumah Mas Yongki itu datang jam 7 malam, pulang jam 3 pagi. Oh itu sering sekali, sampai TV bunyi bzzz gitu. Itu udah hal biasa. Ya jadi tapi itu keakraban saya dengan Mas Yongki, dengan teman-teman saya Tommy Stesen dan Hadu Sunario, ya. Jadi waktu itu saya dipanggil lagi yang kedua kali dengan
Tommy Tyson dan Hadi Sunario untuk mengerjakan proyek Skopa. Itu Skopa pertama kali. Surya Creative on Paper Award, ya. Surya Peles Jaya on Paper Award. Jadi itu adalah lomba desain pertama kali yang dilakukan oleh Surya Peles Jaya, ya. Saya diminta membantu Mas Yongki untuk menyelesaikan artworknya, ya. Itu menarik banget soalnya saat itu saya komputer masih sangat bodoh, ya sama ya Tommy sama Hadi ya sama bodohnya, masih bodoh. Komputer pun masih belajar, masih pakai software CorelDRAW, ya. Jadi kita dikasih sketsanya Mas Yongki, kita coba finalisasi di komputer, ya. Ya itu pengalaman yang sangat menarik, ya. Jadi semuanya tidak full komputer karena selesainya, kalau saya nggak salah ingat, jadi kita ngasihnya itu masih dalam bentuk lembaran kalkir, dan ya memang ada beberapa pakai disket, ya. Itu masih pakai disket itu yang kecil, itu disket, bukan optical disc, ya, masih disket, ya. Dan di situ ya itulah yang saya sangat merasa berhutang budi sama beliau, ya. Saya dikenalkan sama Pramuji Sugunawan, saya juga dikenalkan dengan Jakarta Agung Offset waktu itu, Pak Erwin, dengan kemampuan saya yang masih sangat minim, ya. Jadi tapi saya dikenalkan sama orang-orang yang namanya sangat besar, ya. Itu printer besar, ya. Waktu itu yang saya langsung ketemu dengan Pak Erwin di Jakarta Agung Offset, ya. Jadi ketemu perusahaan kertas yang besar, ya, Surya Peles Jaya, dan juga ditemukan juga dengan printer Jakarta Agung Offset, Pak Erwin, ya mungkin semua orang tahu, ya, pada masa itu siapa itu Pak Erwin. Sangat pengalaman yang sangat berharga. Dikarenakan Mas Yongki waktu itu akhirnya sibuk dengan urusan karena dia pindah ke Pelita Harapan, jadi pekerjaan-pekerjaan Surya Peles Jaya itu di take over ke saya dan Tommy waktu itu, ya. Ya, Hadi Sunario teman saya juga suka sering membantu, ya, tapi dia waktu itu sibuk dengan kegiatan lainnya, fotografi. Tapi singkatnya, saya banyak belajar sekali. Dosen saya itu jadi banyak, ya. Di luar kampus, dosen saya itu salah satunya adalah Pramuji Sugunawan, ya. Ya, saya ingat banget, saya waktu itu pernah dimarahin karena saya masih lugu atau lagi kuliah. Masih kuliah, tapi saya sudah mulai banyak mengerjakan proyek Surya Peles Jaya. Saya pernah nanya, Pak Pram, ini gimana caranya? Saya dimarahin sama dia. Gua udah bayar lu nggak ngerti, lu buat apa? Wah, itu pertama kali saya dimarahin sama dia. Dengan nada yang cukup keras, saya kaget. Tapi itu saya belajar, ya. Itu saya ingat banget, saya belajar dari Pramuji Sugunawan. Dan ya emang antara seneng dan cukup kadang-kadang menyebalkan juga sih. Seneng, dan akhirnya saya banyak belajar karena setiap karya saya, Pramuji itu selalu telepon Hermawan Tansil. Ya, saya tadinya nggak tahu Hermawan Tansil, ya. Semenjak saya banyak bergaul dengan SPJ, suka ngobrol sama Pramuji Sugunawan, saya akhirnya tahu ada perusahaan desain yang sangat terkenal namanya Leboye, dan bosnya adalah Hermawan Tansil. Setiap kali saya bikin lagi kuliah selalu telepon Pramuji, gimana nih karyanya? Ya memang itu baiknya Pak Hermawan selalu nggak pernah ngomong jelek, ya. Tapi saya tahu persis, waduh, kalau saya dibanding karyanya Leboye sampai saat ini saya tetap
sangat respect dengan Hermawan Tansil. Karyanya itu luar biasa. Terus terang, saya belajar desain itu terutama tipografi. Saya belajar dari Mas Yongki itu sebenarnya bukannya saya nganggap saya nggak belajar apa-apa dari beliau. Saya banyak belajar dari beliau, terutama nama-nama besar desainer. Itu saya tidak pernah dapat dari siapapun, hanya dari Mas Yongki. Ya, dia dulu sering sebut nama Milton Glaser, sebut nama Wolfgang Weingart, April Greiman, David Carson, ya, Shigeo Fukuda, Iko Tanaka, ya banyak lagi, ya. Itu pertama kali dia selalu cerita itu. Itu kebiasaan Mas Yongki, selalu menceritakan desainer-desainer besar yang mungkin itu akhirnya membawa dampak buat saya. Wih, gila ya, gimana bisa jadi orang sehebat itu, gimana ya bisa kenal sama orang-orang itu ya Seymour Chos, ya Paul Asher, itu nama yang sering disebut Mas Yongki, dan itu kayaknya nun jauh di sana, dan wah ini ibaratnya kayak Michael Jackson-nya, nggak mungkin lah saya bisa kenal orang-orang itu. Ya itu pelajaran yang paling saya ingat, yang membuat saya terobsesi sama desain adalah kapan ya saya kenal sama orang-orang hebat ini ya. Ya, saya terus terang saya udah senang sekali ya untuk saat itu saya diberi kesempatan kenal sama Pramuji Suginawan dengan cukup dekat ya. Akhirnya saya juga tahu Hermawan Tansil, saat itu baru tahu ya. Saya segan banget sama beliau ya. Terus terang karya Hermawan sampai sekarang buat saya pribadi, Hermawan Tansil tetap nomor 1 di Indonesia. Bagus banget. Ya saya lihat taste-nya luar biasa. Taste-nya Hermawan Tansil luar biasa. Dan itu terus terang yang membuat saya, harus saya akui, saya belajar benar-benar tipografi itu dari Hermawan Tansil. Walaupun dia nggak pernah ngajarin saya, tapi karena Pramuji Suginawan itu tiap kali saya datang pas kuliah, gue pengen kayak Le Boyer kayak gitu. Saya mikir keras gitu, gimana caranya kayak Le Boyer. Ya akhirnya ada pelajaran yang menarik dari Mas Yongki yang membuat saya syok. Dia waktu lagi saya belajar desain, mungkin karena dulu saya idealis ya mungkin saya kayak mahasiswa lain. Wah, gue pengen original, ya pengen semuanya desain dari saya, pikiran saya. Mas Yongki tuh dulu ingat banget waktu lagi mau bikin pameran pertama SPJ, dia buka buku desain, ya buku pameran. Dia ngomong ke saya kata-kata yang pertama kali bikin saya syok. Udahlah, kita nyontek aja. Wah, saya kaget banget. Ini dosen yang saya hormati ngomong kita nyontek. Ya mungkin mahasiswa sekarang kalau saya bilang nyontek aja, kaget. Ya, gila. Gua belajar capek-capek untuk belajar pertama nyontek. Walaupun itu taksonomi Bloom, ternyata kalau belajar pendidikan yang sebenarnya C1 itu adalah meniru, mencontek. Ya, memang itu adalah aturan mainnya. Ya, kita harus menyontek. Mungkin C3 itu baru memodifikasi. Tapi karena saya baru belajar pertama kali, ya saya kaget. Itu idealisme saya kayak runtuh. Nyontek. Akhirnya memang nyontek. Ya nyontek akhirnya coba dimodifikasi bentuknya, tapi ide dasarnya kita lihat referensi. Ya, tapi berbekal kata-kata nyontek itu, saya ingat banget, saya tiap kali dulu sama Pramuji, gue pengen kayak Le Boyer. Gimana kayak Le Boyer ya? Akhirnya itu kata-kata nyontek itu yang kenapa nggak saya contek aja? Akhirnya saya bawa Le Boyer punya, saya perhatiin gitu. Saya contek dari typeface yang dia pakai. Ya harus saya jujur, saya nyontek pertama kali. Saya nyontek gimana Hermawan Tansil mentreatment tipografi. Benar-benar saya contek. Ukuran hurufnya, jarak antar barisnya,
font yang dipakainya apa, saya contek persis 100%. Latihan dengan mencontek harus bagus. Ya akhirnya berhasil, ya. Dan itu saya mulai akhirnya, bagus, bisa bagus nih. Ya nggak boleh sama persis ya, supaya nggak kelihatan nyonteknya. Itu namanya level memodifikasi itu tadi. Setelah itu saya banyak dapat contoh-contoh sampel-sampel desain kertas dari luar, ya, dari Surya Peles Jaya juga, ya. Ada karya Milton Glaser, ya, ada karya siapa? Banyak banget, ya. Seymour Chwas, ya, saya dapat dari SPJ, ya. Banyak sekali karya-karya besar yang akhirnya pelajaran pertama saya untuk persis saya nyontek, ya itu dengan trik supaya nggak terlalu kelihatan, ya saya ikutin, caranya gini. Jadi cara belajar saya itu waktu itu jujur kata, saya benar-benar belajar itu saat dari SPJ, belajar desain. Guru saya itu Pramuji Sugunawan dan melihat dari Hermawan Tansil, ya, dan juga banyak contoh dari SPJ. Saya tidak mengecilkan Mas Yongki dalam arti ini, tidak, ya. Cuma memang mungkin saya cuma mikir, ya karena Mas Yongki udah cukup lama mendesain segala macam, dia tidak terlalu mengajarkan terlalu detail. Terus terang saya tidak. Kalau secara tipografi saya tidak banyak belajar dari beliau. Ya belajar huruf, ya, lettering. Belajar dari beliau lebih banyak lettering. Tapi untuk treatment tipografi yang sesungguhnya saya nggak belajar dari beliau. Saya kalau tanya teman-teman saya tanya Hadi Sunario, teman dekat saya, apa kamu belajar tipografi dengan apa dari Mas Yongki? Benar-benar belajar? Enggak. Ya, detailnya akhirnya kita belajar sendiri. Benar-benar belajar sendiri. Ya itu pengalaman saya dengan beliau. Ya memang kalau saya bisa cerita, ya, Mas Yongki itu ada, ya setiap orang punya kelemahan, ya. Jadi kelemahannya itu dia sama sekali tidak bisa komputer, sama sekali. Itu yang membuat saya merasa untuk belajar treatment tipografi saat itu saya tidak banyak dapat belajar dari dia, karena era saya itu era transisi pas lagi saya kuliah itu antara manual dan komputer. Bahkan saat saya kuliah tidak ada satu dosen pun yang bisa komputer, tidak ada, ya. Tidak ada yang ngajarin, kita harus belajar sendiri semua. Tugas akhirnya, ya karena era transisi itu, kita semua sudah pakai komputer dengan cara apa? Dengan cara belajar sendiri, dan tidak ada kurikulum yang mengajarkan komputer grafis. Sama sekali tidak ada. Jadi kita benar-benar modal belajar sendiri dan berbekal pengalaman magang, ya, ya juga banyak proyek-proyek di luar itu, ya, kita mulai cari-cari proyek, ya, dari percetakan, dari SPJ, banyak sekali kerjaan desain yang mau ngomong kita belajar. Yaitu kalau saya ingat dulu, kalau saya boleh jujur, dosen yang sangat berkesan buat saya adalah 4 orang. Mas Yongki Savanayong, Iwan Ramlan. Terus terang dari Iwan Ramlan saya banyak belajar dari, sebenarnya bukan belajar desain, saya belajar marketing dari dia, ya. Dosen yang tidak resminya harus saya akui adalah Pramuji Sugunawan dan Hermawan Tansil. Ya saya banyak belajar dari beliau, sangat banyak belajar. Mungkin saya bisa dibilang, dan juga Tommy Tesen, satu-satunya mahasiswa, ya, mahasiswa yang
sangat mengerti kertas saat itu, sangat mengerti hampir semua kertas Strathmore, Arjo Wiggins segala macam. Kalau nggak tahu sama Pak Pram dulu saya dimarahin ya. Apa pasti, makanya sangat beruntung, sangat beruntung. Pengetahuan kertas saya sangat luar biasa karena guru saya, dosen saya adalah bos kertas SPJ. Ya itu pengalaman yang menarik ya. Oh ya, mengenai cerita yang saya salut dari Mas Yongki, orangnya tidak terlalu memaksakan kehendak. Itu yang saya kagum sama beliau ya. Saya akhirnya sadar sendiri setelah saya selesai kuliah, saya ngobrol sama Mas Yongki. Mas, itu ngomong-ngomong apa font yang dipakai jelek ya, apa body text-nya untuk Scopa. Si Mas Yongki itu ketawa. Ya, itu kan pilihan kamu, saya udah bilang. Jadi itu yang saya salut, dia tidak memaksakan kehendak, dia memberikan opsi itu pada saya mahasiswanya. Saya baru sadar pas saya udah selesai, ini gila, ini jelek banget apa font yang saya pakai itu. Saya ingat waktu mengerjakan Scopa itu saya ngotot banget loh sama Mas Yongki. Kalau nggak salah nanti saya lihat posternya itu, saya tuh lagi tergila-gila sama Copper Plate ya. Kenapa Copper Plate itu? Karena soalnya saya sering lihat di annual report ya, karena saya kerjanya sering merhatiin annual report di SPJ itu. Wah, lagi zamannya lagi banyak banget pakai Copper Plate. Wah Mas, pakai Copper Plate aja lagi keren. Mas Yongki sebenarnya nggak setuju. Saya ingat banget Mas Yongki pengennya Helvetica. Saya nggak suka Helvetica, orang kayak Arial gitu, apa bagusnya. Itu saya ingat zaman. Tapi itu yang saya merasa Mas Yongki memberikan kebebasan untuk saya, mungkin untuk saya belajar. Pas saya udah kelar, saya udah lama banget saya ngobrol ya ngobrol-ngobrol, Mas Yongki udah seperti teman ya Mas. Saya bilang, dulu kalau mau ngomong jelek ya Mas pakai Copper Plate itu. Norak banget. Mas Yongki kayak tawa, ya saya kan udah bilang suruh pakai Helvetica. Ya saya baru tahu Helvetica itu bagus, saya ngerasa saat ini ya. Setelah saya banyak belajar, saya tahu gila, bego banget ya dulu pakai Copper Plate. Ya itu menarik. Ya kalau saya ngeliat itu apa Scopa itu menarik ya, menarik, poster yang menarik, banyak belajar di situ dari kebodohan saya, menarik, sangat menarik ya. Soalnya begini, Scopa itu kita bikin ukuran 1:1 ya, tidak pakai scanner waktu itu. Kita bikin 1:1 besar sekali. Mas Yongki fotokopi semuanya, sistem tempel-tempel semua. Dia itu kehebatan dari salah satunya Jayakarta Agung Offset untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manualnya. Kita yang masih manual dikomputerize dengan dia, dengan menghasilkan pekerjaan yang baik dan juga dengan kertas yang bagus, pakai Yupo, di print di Jayakarta Agung Offset. Kalau saya nggak salah itu tuh memakai teknik hexachrom ya. Jadi banyak sekali belajar dari beliau. Jadi kalau ingat pengalaman saya dulu, saya itu orang yang beruntung ya. Saya itu ibaratnya mungkin kalau film silat itu saya kayak kueceng ya, orang goblok ya, tapi kebetulan punya akses kenalan orang hebat-hebat. Jadi sebenarnya saya nggak hebat, cuma kebetulan punya lingkungannya, tiba-tiba dapat ya kenal Mas Yongki, dikenalkan sama SPJ, bisa banyak belajar dari Hermawan Tansil ya, walaupun secara nggak langsung saya nyontek terus karyanya dia ya. Kenal Indonesia Printer ya, saya dibawa ke Indonesia Printer sama Pramuji Suginawan ya, itu masih saya kuliah. Itu luar biasa banget, ketemu langsung sama bosnya Welly Bolung saat itu. Itu wow, pengalaman yang luar biasa yang mungkin cuma saya yang dapat pengalaman sebesar itu waktu lagi kuliah.
bersama Tommy Tyson waktu itu. Ya, itu pengalaman yang luar biasa yang itu yang saya rasa mungkin ya itu yang membuat saya terobsesi ya. Jadi sampai sekarang saya punya komunitas worldwide graphic designer, saya bisa chatting dengan Seymour Chos, dengan David Carson, saya bisa chat dengan April Grayman, ya, dan banyak desainer-desainer top lainnya di luar, ya. Itu berkat jasa Mas Yongki. Ya kalau nggak saya tidak punya obsesi itu, ya. Ya, worldwide graphic designer itu terbentuk bukan ide saya 100% karena Mas Yongki dulu sangat sering sekali mencontohkan desainer-desainer luar, ya. Seperti saya waktu lagi terakhir interview dia saat dia mulai sakit-sakitan, dia selalu ngomong buka wawasan sampai ke luar negeri. Ya kita juga harus buka keterbukaan wawasan kita terhadap dunia itu, ya. Sampai luar. Nah itu yang mungkin pengalaman itu yang berkesan buat saya, ya. Terlepas sekali lagi, ya sebagai manusia pasti Mas Yongki punya kekurangan, ya. Yang salah satunya yang saya lihat karena dia tidak bisa komputer, ya, dia sangat memproteksi dirinya untuk terkesan nggak suka komputer, ya. Dan itu suka dia ngomongin ke mahasiswa, jangan pakai komputer, hati-hati, pakai komputer jangan, hati-hati. Itu saat saya kuliah, terutama waktu lagi di Trisakti tahun 90-an, wah dia sangat agak sinis dengan komputer, ya. Itu yang mengakibatkan sebenarnya pelajaran tipografi saat itu sebenarnya tidak terlalu berkembang banyak karena peralatannya minim. Hanya menggunakan drawing, pensil, pakai cat poster, dan itu terjadi terus bila tidak dikritisi ya sampai sekarang, ya. Terus pelajaran itu harus pakai sketsa dan dicat poster, sketsa dan dicat poster. Itu pelajaran itu berlangsung terus sampai sekarang, sampai ya mungkin kayak pendidikan dasar tuh pasti harus sketch huruf, cat poster. Itu selalu pendidikan tipografi, endingnya harus cat poster. Itu kenapa dilakukan itu? Karena dulu diajarkannya begitu, ya. Ya memang harus dikritisi. Dosen-dosen sekarang itu ya memang ya kita mulai harus sadar metode itu tidak selamanya abadi, ya. Sesuai zamannya, ya. Saya percaya itu sesuai zaman. Kita harus punya semangat zaman. Jangan diajarin itu ya terus sampai bertahun-tahun begitu terus tidak ada perubahan, ya. Ya mungkin ada saatnya mungkin era CMYK akan hilang, mungkin, ya. Akhirnya semua beralih ke RGB, ya, digital screen. Ya kalau kita ngotot terus karena perubahan zamannya seperti itu tidak berubah, ya kita akan ketinggalan. Tapi memang syukur ya zaman dulu dan zaman sekarang berbeda sekali. Akses sudah begitu luas, ya. Kita sudah banyak mudah mendapatkan informasi dari buku, dari internet segala macam. Perkembangan desain kita sudah semakin baik, ya. Beda sekali zaman saya dulu, ya. Ya pertama dosennya juga gaptek, ya, saat itu gaptek sekali, ya. Bayangin kita aja komputer belajar sendiri semua,
Bahkan kalau boleh jujur, kita tidak punya buku desain. Tidak ada buku wajib desain, tidak ada buku wajib desain yang harus kita punya. Yang kita punya itu buku desain itu, tipografi itu kita nggak punya bukunya. Ya, kita cuma punya buku mekanorma. Mekanorma itu apa? Itu buku mekanorma atau letraset. Itu hanya spesimen huruf. Jadi cuma hurufnya seperti itu kita contoh. Hurufnya itu seperti itu kita contoh. Tanpa kita benar-benar belajar leading dan kerning. Semuanya default. Ya udah ketik aja, ketik. Ya, jadi zaman dulu itu sangat seperti itu. Ya, era transisi komputer dan manual. Ya, dosennya gaptek, mahasiswanya pun lagi baru belajar. Jadi ya begitu ya, oke, bagus saja. Begitu bagus saja ya. Kalau ngelihat desainnya yang zaman dulu ya pasti jelek-jelek ya. Ya karena semuanya serba terbatas. Ya. Tapi itu jasa dari Mas Yongki yang membuat saya menjadi seperti ini jelas ya. Dia mengenalkan semua orang-orang yang sangat hebat ya, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Ya, untuk kembali untuk Mas Yongki, tanpa Mas Yongki, worldwide graphic designer yang saya bentuk tidak akan ada. Saya tidak mungkin bikin poster-poster yang ada di belakang ini ya. Yaitu berkat dari Mas Yongki. Saya harus akui, dia sangat berjasa besar untuk hidup saya. Sangat berjasa. Tanpa Mas Yongki, saya tidak akan seperti ini. Saya bukan artinya saya sekarang luar biasa, tidak. Saya cukup bersyukur saya bisa seperti ini berkat jasa Mas Yongki. Ya. Ini dalam konteks Mas Yongki Savanayong. Ya. Dia sangat berjasa besar dalam hidup saya. Ya itu. Ya, terlepas saya sering ribut ya sama beliau ya. Saya suka banget berantem sama beliau. Bahkan saat sakit saya ingat saya masih ribut sama beliau. Ya itu menarik. Ya itu pengalaman-pengalaman ya. Itu bukti bahwa saya dekat dengan beliau. Ribut, baikan lagi. Ribut, baikan lagi. Ya, jadi Yongki itu buat saya, Mas Yongki Savanayong itu dosen saya, ya, orang yang sangat berjasa buat saya dalam kehidupan saya, dan juga sekaligus teman baik saya. Ya, kenapa itu teman baik saya? Karena saya suka ribut sama dia. Kalau orang yang nggak pernah ribut, menurut saya nggak pernah, itu bukan teman baik. Tapi karena suka ribut, baikan lagi, ribut, baikan lagi, itu tanda saya dekat dengan beliau, sangat dekat. Ya. Jadi saya tidak akan pernah melupakan jasa beliau.